Keluarga ini selalu maksa setiap tamu yang datang ke rumahnya untuk makan, dan akhirnya ini yang terjadi, guys. Seorang anak kecil mengira setiap dia pukul orang, orang itu akan mengeluarkan permen, sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini, guys. Jadi kisahnya ada seorang anak bernama Duncan yang lagi ulang tahun umur 11 tahun. Nah, tiba-tiba di ulang tahun Duncan ini datang anak yang gak dikenal, namanya Norman. Jadi Norman itu datang tanpa kenal siapa-siapa. Sampai akhirnya Norman juga ikut ke dalam pestanya, dan kali itu acaranya lagi mau mukul pinata. Nah, pinata tersebut nantinya kalau udah dipukul akan keluar permen-permen yang benar-benar bikin anak-anak senang. Kali ini anak-anak lagi coba nih untuk mukul pinatanya. Ketika Norman pukul, Norman itu kaget juga pas dia buka matanya. Tiba-tiba semua permen yang jatuh tuh banyak banget. Bahkan Norman lebih kaget lagi saat melihat dia pukul temennya juga mengeluarkan permen. Jadi itu ngebuat dia semakin lapar dan dia semakin senang nih. Karena yang mengeluarkan permen gak cuma pinata aja, tapi setiap manusia. Dia di sini masih mencoba-coba lagi manusia mana yang bisa dia pukul. Akhirnya bapaknya ulang tahun, dia coba untuk pukul. Bener aja dong, keluar permen yang tambah banyak lagi. Itu ngebuat Norman tambah lapar lagi dan dia menghabisi semua orang yang ada di pesta ulang tahunnya. Sampai tiba-tiba saat pesta selesai di malam hari, polisi kaget banget melihat semua orang sudah meninggal. Ternyata Norman itu berhalusinasi sebagai anak kecil, padahal dirinya udah tua dan demen banget makanin orang. Dia nggak sadar kalau ternyata permen yang dia lihat adalah darah semua. Seorang cewek dari Korea Utara lagi dites sama ayahnya apakah dia itu setia sama negaranya, tapi hasilnya malah kacau, guys. Jadi kisahnya ada seorang ayah yang merupakan petinggi di Korea Utara. Dia itu lagi menjemput anaknya di Amerika Serikat yang anaknya itu sekolah musik. Anaknya suka banget sekolah di Amerika karena dia merasa itu adalah sekolah terbaik di dunia. Tapi pas ayahnya jemput, dia merasa ayahnya berbeda banget. Ayahnya sangat diam, bahkan sopirnya tuh memperhatikan dia terus. Di situ dia udah mulai curiga, tapi dia berusaha untuk biasa aja. Dia bilang ke ayahnya dia itu kangen banget sama ayahnya. Tapi di sini ayahnya tuh berubah menjadi dingin banget. Sampai tiba-tiba ayahnya itu ngajak dia ke sebuah rumah di Amerika Serikat, yang mana dia itu juga nggak tahu rumah itu rumah apa. Dan ayahnya selalu bertanya sama dia, kenapa nggak kamu sekolah di Korea Utara aja? Tapi anaknya selalu menjawab, aku lebih suka di Amerika, aku nggak suka di Korea Utara. Bahkan anaknya tuh sampai ribut terus sama ayahnya. Ayahnya cuma pingin anaknya menjawab kalau dia itu cinta sama Korea Utara. Tapi anaknya selalu bilang dia itu cintanya sama Amerika. Di sini buat ayahnya benar-benar panik banget. Apalagi saat anaknya mulai bernyanyi dan menyebutkan kata Yesus. Di situ ayahnya cepet-cepet langsung tepuk tangan supaya nggak kedengeran siapa-siapa. Ternyata selama ini mereka itu lagi disadap dan lagi dites apabila anaknya nggak mau kembali ke Korea Utara, dia nantinya akan meninggal dunia. Ayahnya udah memaksa dia, tapi dia benar-benar gak mau sama sekali. Bahkan ayahnya udah gak bisa melindungi dia sama sekali. Akhirnya ayahnya menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawa dari putrinya sendiri. Karena putrinya gak cinta sama Korea Utara. Cowok ini pingin caper ke kakak iparnya dengan terjun dari pesawat, sampai akhirnya dia nyesel banget karena ini yang terjadi, guys. Jadi kisahnya di sini ada pasangan yang mau menikah. Tapi cowoknya itu lagi caper banget ke kakak iparnya supaya kakak iparnya bisa menerima dia apa adanya. Tapi kakak iparnya itu malah ngajak dia untuk terjun dari pesawat. Di situ dia awalnya udah takut banget, tapi dia berusaha untuk berani supaya kakak iparnya tetap nganggep dia. Namun pemandu skydivingnya mukanya tuh kayak bener-bener lemes banget, kayak nggak niat hidup. Itu ngebuat dia tambah nggak yakin dong untuk terjun dari pesawat. Sampai akhirnya di sini saatnya dia udah terbang, dan ketika dia mau loncat, kakaknya itu sempet masih ngatain dia. Kakaknya merendahkan dia kalau misalkan dia itu akan teriak seperti perempuan. Dan ketika dia lompat, bener aja dong, dia ketakutan banget. Dia tambah takut ketika dia dengar pemandunya bilang kalau misalkan pemandunya itu baru aja diputusin ceweknya. Maka pemandunya nggak mau keluarin parasut sama sekali karena dia mau mengakhiri hidupnya aja. Itu ngebuat cowoknya stres banget karena dia kan masih mau hidup, sedangkan pemandunya itu udah nggak mau hidup sama sekali. Sampai akhirnya mereka itu sempat berantem, tapi pemandunya mulai terharu sama apa yang dia bilang. Dia bilang kalau misalkan dia mencintai ceweknya banget, dia nggak mau meninggal. Sampai akhirnya dikeluarin parasutnya dan mereka mendarat dengan selamat. Namun siapa yang nyangka kalau misalkan kecaperan dia berhasil. Kakak iparnya pikir kalau dia berani banget ngeluarin parasut di detik-detik terakhir. Jadinya nggak sengaja dia jadi disukain banget sama kakak iparnya. Keluarga ini selalu maksa setiap tamu yang datang ke rumahnya untuk makan, dan akhirnya ini yang terjadi, guys.
Jadi kisahnya di sini ada remaja yang membawa teman-temannya untuk bertemu sama mamanya. Nah, keluarga ini benar-benar seneng banget setiap ada orang-orang yang datang. Apalagi kalau misalkan ada teman-teman anaknya yang cantik-cantik kayak gini. Nah, baru mereka masuk rumah, langsung ibunya ngajak mereka itu untuk makan. Tapi mereka itu kaget banget pas ngeliat ada satu cowok yang agak serem di ruang makan. Ternyata itu adalah kakak dari temennya. Dia juga memperkenalkan kalau ini adalah kakakku. Terus mereka walaupun rada risih sama kakak ini, mereka menunggu disediain makanan dan makanannya itu kayak nggak enak, kayak sup tapi aneh. Dia udah merasa jijik banget, tapi keluarga ini terutama ibu ini maksa dia untuk makan. Bahkan temennya juga dipaksa untuk makan. Pas temennya udah mau makan, tapi tiba-tiba daging yang lagi kakaknya makan itu muncrat ke muka temennya yang ini. Dia benar-benar shock banget dong karena ada darah di mukanya dia. Tapi ibunya bersihin itu karena merasa nggak enak banget nih sama teman anaknya. Akhirnya ya udah dia dipaksa lagi deh untuk makan karena dari tadi belum makan kan. Pas dia makan, kecurigaan dia di rumah ini hilang semua karena ternyata makanannya tuh malah enak banget. Bahkan dia minta ke tante yang tadi untuk resep dari makanan ini. Tapi tiba-tiba temennya menemukan cincin di makanannya. Apalagi tiba-tiba ibunya bilang resepnya tuh mudah banget, cuman manusia kok. Di situ mereka benar-benar langsung muntah dan gak nafsu makan lagi. Ternyata mereka itu adalah korban selanjutnya. Biasanya korban selanjutnya akan dikasih makanan yang enak dulu sebelum dia nantinya akan jadi makanannya. Cewek ini takut banget dipaksa untuk masuk ke dalam pintu merah yang di dalamnya ada sesuatu yang harus dia mainin. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya ada seorang cewek yang benar-benar takut banget disuruh sama pengacaranya untuk masuk pintu merah. Pertama kali dia mencoba, dia langsung mau buka pintu merahnya walaupun dia takut banget. Tapi pas udah dibuka dan dia udah masuk, dia benar-benar gak kuat banget, terus dia langsung tutup lagi. Bahkan berkali-kali dia lari kabur, terus dia langsung nangis. Sampai pengacaranya mau nyeret dia dan akhirnya dia memberanikan diri. Dia berusaha untuk masuk ke dalam pintu merah tersebut walaupun dia gak tahu apa yang ada di dalamnya. Ternyata pas dia lihat, ini adalah ketakutan terbesar dia guys. Jadi dia itu adalah wanita yang benar-benar takut banget sama balon dan dia malah masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan balon. Ternyata di sini gamenya dia itu harus memecahkan semua balon yang ada di situ. Padahal untuk bersentuhan sama balon aja dia benar-benar takut. Disediakan satu jarum supaya dia bisa pecahin semuanya. Jadi ini adalah game untuk mengatasi semua rasa takut kamu. Setiap orang akan mendapatkan pintu yang isi ruangannya berbeda-beda sesuai dengan ketakutan mereka. Akhirnya cewek ini beranikan diri untuk letusin satu balon merah. Walaupun dia benar-benar panik banget, tapi dia terpaksa banget harus letusin semuanya kalau dia mau keluar dari ruangan ini. Akhirnya dia mulai memberanikan diri untuk letusin semua balon yang ada. Dan benar aja dong, rasanya nyaman dan seneng banget ketika dia berani. Sampai akhirnya dia itu meletusin semua balonnya. Dan sekarang dia bisa hidup dengan bebas tanpa takut lagi.